Halo, saya Deddy Samsuar dari School of Information System. Kita akan mempelajari bagaimana komputer dapat berkomunikasi satu dengan lainnya dalam suatu jaringan atau dengan perangkat lainnya di dalam internet. Topik ini berkaitan erat dengan pengalamatan layer 3 OSI layer atau yang kita kenal sebagai network layer. Oke, pada gambar kita akan melihat ada dua komputer yang terhubung melalui internet. Kita anggap saja komputer Anda itu sebagai komputer yang merequest. Kemudian server YouTube itu sebagai server tujuan. Sehingga ada beberapa pertanyaan yang dapat kita munculkan. Bagaimana request informasi paket data yang komputer asal atau sumber itu kirim melalui internet dapat mencapai server YouTube secara benar? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pula server YouTube itu dapat merespon request dan mengirimkan informasi yang diminta ke komputer sumber secara benar? Pertanyaan menarik lainnya, bagaimana rute yang ditempuh oleh suatu paket data yang dikirimkan dari asal ke tujuan? Karena kita ketahui bahwa di dalam internet itu banyak jalur-jalur yang dapat dilalui, serta protokol-protokol apa saja ya yang berguna dalam proses pengiriman data ini. Oke. Sehingga paket data yang dikirimkan dari komputer sumber ke komputer tujuan itu dapat dikirimkan secara benar. Dan server pun dapat merespon request itu secara benar. Oke, agar dapat berkomunikasi dengan sukses, maka setiap perangkat yang terhubung ke dalam komputer itu harus memiliki alamat atau identitas unik. Di sini di dalam jaringan kita menggunakan istilah alamat logik atau logical address atau yang juga disebut dengan IP address. Jadi ini merupakan pengalamatan di layer 3 OSI layer. Sebagai contoh, di sini kita memberi komputer Anda itu alamat 192.168.10.1. Ini merupakan IP address versi 4. Nanti akan kita ketahui bahwa ada versi lain daripada IP address ini. Kemudian YouTube itu memiliki alamat 74.125.200.93. Kedua alamat inilah yang berguna untuk atau menjadi identitas masing-masing perangkat tersebut. Di dalam internet, ya, kalau kita perhatikan di dalam internet itu banyak jalur yang menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain. Untuk memudahkan penjelasan, ya, komputer ini kita gunakan saja istilah komputer, ya. Meskipun di dalam internet itu bukan cuma komputer sekarang yang terkoneksi ke dalam jaringan internet, tapi juga perangkat-perangkat pintar lainnya seperti handphone, smart TV, smart fridge, kemudian barang-barang IoT itu bisa terhubung. Tapi untuk sementara ini kita gunakan istilah komputer. Sehingga ya untuk menghubungkan ini dibutuhkan suatu mekanisme atau suatu alat yang memungkinkan dapat memilih jalur secara benar dan tepat. Ya, di sini kalau kita lihat ya yang merupakan lingkaran-lingkaran ini adalah router. Jadi yang disebut dengan router. Ya, router ini berfungsi untuk menentukan arah yang terbaik yang ditempuh oleh suatu paket. Jadi di dalam router ini terdapat seperti tabel yang menentukan kemana network yang diarahkan, ke interface apa dia terhubung. Ya, jadi di dalam di dalam router ini ada jenis tabel yang disebut dengan routing table. Routing table ini di-generate oleh protokol-protokol yang digunakan untuk mengakomodir routing ini. Jadi kita akan mengenal nanti protokol RIP, kemudian ada OSPF, ada protokol yang disebut dengan IAGRP, itu merupakan protokol proprietary-nya Cisco.
Oke, jadi di sini yang menentukan rute-rute yang ditempuh sehingga eh, sehingga paket yang dikirimkan ke dari sumber ke tujuan itu dapat berjalan secara benar. Begitupun sebaliknya, dari sumber dapat mengirimkan balik informasi yang di-request itu secara benar. Bila kita lihat, ada dua standar IP address yang digunakan saat ini, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. IP address versi 4 ini merupakan pengganti dari protokol internet sebelumnya yang digunakan. Pada waktu itu internet masih jarang. Ya, jadi sebelum ada IP versi 4 ada yang disebut dengan NCP, Network Control Protocol. Tetapi dianggap NCP ini tidak dapat mengakomodir kebutuhan untuk internet. Sehingga diperkenalkanlah IP versi 4 pada tahun 1981. Jadi panjangnya itu ada 32 bit yang bisa mengakomodir sebanyak 4,3 billion atau 3 miliar alamat unik. Jadi di dalam IP4 ini ada dua informasi yang kita sampaikan, yaitu informasi alamat address dan subnet mask. Jadi dua informasi itu harus bergandengan. Kemudian ditulisnya dengan menggunakan numerical dot decimal notation. Jadi sebagai contoh ini 192 dipisahkan dengan titik. Jadi ini adalah oktet, satu oktet. Kemudian oktet kedua adalah 168, oktet ketiganya adalah 100, oktet keempatnya adalah 1. Untuk konfigurasi dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan protokol lain, yaitu Dynamic Host Control Protocol yang dapat mengakomodir konfigurasi secara otomatis. Kemudian pada tahun 1998 itu diperkenalkanlah IP versi 6. Jadi kalau kita lihat background IP versi 6 ini untuk mengantisipasi kekurangan IP address di internet pada masa yang datang. Di sini dia menggunakan panjang sebanyak 128 bit atau 2 pangkat 128. Itu ada salah satu ahli yang mengatakan kalaupun pasir di seluruh dunia ini diberi alamat IP itu masih cukup. Jadi saking banyaknya. Dia ditulis dengan menggunakan alphanumeric hexadecimal notation, jadi berbeda dengan IP versi 4, sehingga mereka secara langsung ini tidak kompatibel. Dan dikonfigurasi menggunakan konfigurasi auto. Oke, pertanyaannya, di mana kita harus menempelkan atau melekatkan IP address dalam suatu perangkat IP, dalam perangkat komputer? Jadi IP address itu dilengketkan atau di-assign itu yang disebut dengan interface. Jadi di interface inilah kita menempelkan atau melekatkan alamat IP. Perlu diketahui IP ini sifatnya tidak statis, artinya bisa dirubah-rubah. Jadi di dalam interface ini kita tempelkan dua alamat, yaitu alamat IP address yang bergandengan dengan subnet mask. Sebagai contoh ini adalah alamat IP ya 192 168 110 dengan subnet mask 255 255 255. Nanti dalam pelajaran selanjutnya kita bisa singkat dengan menggunakan CIDR, yaitu 255 255 255 ini kita singkat menjadi /24. Jadi di dalam komputer kita assign sebagai berikut. Ini contoh bagaimana IP address tadi di-assign secara manual ke komputer. Ini tampilan jika Anda menggunakan Windows. Oke, jadi perlu digarisbawahi bahwa yang namanya IP address itu dilekatkan, ditempelkan, atau di-assign ke interface masing-masing komputer. Pertanyaannya, apakah di komputer itu mempunyai satu interface atau lebih? Jawabannya bisa satu atau bahkan bisa lebih. Laptop sebagai contoh. Laptop itu bisa memiliki lebih dari
satu interface. Ya. Oke, untuk agar lebih paham, ini ada contoh kuis, ada salah satu kuis di mana kita harus meletakkan atau menempelkan IP address pada jaringan berikut. Di sini kalau kita lihat ada dua jaringan, yaitu network A dan network B. Oke, silakan dipikirkan di mana kita dapat menempelkan alamat IP. Oke, kalau sudah dapat penjawabannya, kita cocokkan. Di network A, itu di setiap komputer, itu kita letakkan IP. Jadi sebagai contoh, ini kita lihat kan, di IP di setiap komputer di network A itu diberi IP, begitu juga di network B. Jadi kita beri IP. Selanjutnya, di mana lagi kita beri IP? Nah, perlu diketahui bahwa yang namanya router itu perangkat layer 3. Maka, setiap interface yang ada di router itu bisa diberi IP address. Nah, sebagai contohnya sebagai berikut. Dan ini digunakan sebagai gateway dari network yang terhubung ke router tersebut. Sebagai contoh ini. Jadi kalau kita lihat di sini, gateway network A itu adalah 192.168.101 yang kita tempelkan di router, salah satu interface di router sebagai berikut. Jadi setiap komputer yang tidak menjadi member daripada network A itu akan dilemparkan ke gateway. Selanjutnya, router lah yang akan menentukan kemana harus diarahkan paket tersebut. Oke, kemudian pertanyaan lebih lanjut. Bagaimana dengan switch di sini? Apakah switch juga kita beri alamat IP? Padahal kita ketahui bahwa switch ini bukan perangkat layer 3. Switch ini perangkat layer 2. Meskipun kita ketahui ada yang namanya multi-layer switch. Jadi, di sini fungsinya ini agak berbeda dengan router. IP yang ada di switch ini lebih untuk manajemen. Jadi, seorang admin itu bisa melakukan remote ya terhadap contohnya perangkat yang ada di sini ya. Contoh perangkat yang ada di sini bisa di remote dari komputer di network B dengan menggunakan alamat IP yang kita tempelkan di switch. Untuk diketahui tidak semua switch itu memiliki kemampuan untuk diberi IP. Jadi ini switch-switch tertentu saja ya, atau yang disebut dengan manageable switch. Gunanya lebih untuk ke manajemen network dibandingkan dengan fungsi yang lainnya. Saya kira itu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik sekalian. Terima kasih.